Materi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan aset tetap, akuisisi, dan disposisi properti gedung dan peralatan. Berikut pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Materi pertama yaitu menggambarkan properti gedung dan peralatan. Properti gedung dan peralatan adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi, digunakan lebih dari satu periode, mempunyai ciri-ciri, digunakan dalam operasi dan bukan untuk penjualan kembali, bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi, memiliki substansi fisik, mencakup tanah, struktur bangunan, dan peralatan. Bahasan kedua yaitu mengidentifikasi biaya untuk dimasukkan ke dalam penaksiran awal PP dan I. Biaya historis, mengukur uang tunai atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang kehendaki. Perusahaan menafsir properti gedung dan peralatan pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode per volume. Yang berikut biaya tanah, termasuk semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup yang pertama harga pembelian, yang kedua biaya penutup seperti hak tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan. Yang ketiga biaya penilaian, pengisian, pengaliran, dan pembersihan. Yang keempat, asumsi mengenai hak gadai, hipotek, atau beban properti. Dan yang kelima, tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu. Masa guna terbatas, misalnya jalur mobil pribadi, trotoar, pagar, dan area parkir, dicatat sebagai pengembangan lahan dan mengalami depresiasi. Lahan yang diperoleh dan ditahan untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Yang kedua, lahan yang ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Biaya gedung, termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya mencakup yang pertama, bahan, tenaga kerja, dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi. Dan yang kedua, ongkos proporsional dan izin mendirikan bangunan. Yang keempat, biaya peralatan, termasuk semua biaya yang muncul untuk pengadaan peralatan dan penyiapannya untuk digunakan. Biaya ini mencakup yang pertama harga pembelian, kedua ongkos pengangkutan dan penanganan, ketiga asuransi peralatan selama penghantaran, keempat biaya dasar khusus jika diperlukan, kelima biaya perakitan dan instalasi, dan yang terakhir biaya uji coba. Bahasan ketiga itu menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan aset berdiri sendiri. Biaya mencakup yang pertama bahan dan buruh langsung, yang kedua pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan dua cara, yaitu menentukan biaya tambahan tidak tetap, yang kedua menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Yang keempat yaitu menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan kapitalisasi bunga. Biaya bunga selama konstruksi. 3 pendekatan disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama pembiayaan konstruksi. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi kos bunga selama pembangunan. Yang kedua, membebankan seluruh kos pendanaan, baik yang teridentifikasi atau tidak, ke pembangunan aset. Yang ketiga, hanya mengkapitalisasi bunga sesungguhnya yang terjadi selama periode pembangunan. Gambar 10.1 menunjukkan bagaimana pengaruh kapitalisasi bunga terhadap kos aset menurut ketiga pendekatan di atas. IFRS mempersyaratkan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi, konsisten dengan biaya historis. Kapitalisasi mempertimbangkan 3 item, yang pertama aset yang memenuhi syarat, yang kedua kapitalisasi periode, yang ketiga jumlah yang dikapitalisasikan. Aset yang memenuhi syarat membutuhkan periode waktu yang lama agar siap digunakan sesuai kehendak. 2 jenis aset, yaitu yang pertama aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, yang kedua aset yang ditujukan untuk penjualan atau penyewaan, dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Berikut kapitalisasi periode, dimulai ketika yang pertama pengeluaran untuk aset telah dibuat, yang kedua aktivitas untuk mempersiapkan aset sedang berlangsung, yang ketiga biaya bunga sedang terjadi, berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap digunakan. Yang berikut jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi mana yang lebih sedikit? Yang pertama biaya bunga aktual, yang kedua jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang pertama pengeluaran untuk tanah. Biaya bunga yang dikapitalisasi merupakan bagian dari biaya gedung, bukan tanah. Yang kedua penghasilan bunga. Penghasilan bunga harus menjadi pengganti biaya bunga dalam menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasi. Pokok bahasan kelima yaitu memahami masalah akuntansi terkait dengan perolehan dan penaksiran aset gedung.
Perusahaan harus mencatat properti gedung dan peralatan pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima. Di suatu kas, diambil atau tidak umumnya dianggap pengurangan biaya aset. Kontrak pembayaran tertunda. Aset dibeli melalui kredit jangka panjang, dicatat pada nilai kini pertukaran. Pembelian borongan. Alokasi total biaya di antara berbagai aset berbasis nilai pasar sebenarnya. Penerbitan saham. Nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi nyata biaya properti yang diperoleh. Pertukaran aset non-moneter. Umumnya dihitung berbasis fair value aset yang diserahkan, fair value aset yang diterima. Perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi komersial. Arti substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi, yaitu jika posisi ekonomis kedua pihak berubah, transaksi memiliki substansi komersial. Pertukaran situasi kerugian. Perusahaan melihat kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Dasar pemikiran. Perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekuivalen kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Pertukaran situasi menguntungkan. Memiliki substansi komersial, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera memperoleh keuntungan. Bantuan pemerintah. Dana bantuan merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. IFRS mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan pada basis sistematis yang menyesuaikannya dengan biaya terkait yang hendak digantikan. Kontribusi. Ketika perusahaan memasukkan aset non-moneter, perusahaan harus mencatat jumlah donasi sebagai pengeluaran pada fair value aset yang disumbangkan. Ya, baik, materi berikutnya yang akan kelompok kami sampaikan yaitu berkaitan dengan menggambarkan pelaporan akuntansi untuk biaya sesudah akuisisi. Melihat biaya berikutnya untuk akuisisi sebagai aset ketika biaya bisa terukur secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa mendatang. Keuntungan ekonomis di masa mendatang akan memasukkan peningkatan pada yang pertama, masa guna, kedua, kuantitas produk yang dihasilkan, dan ketiga, kualitas produk yang dihasilkan. Materi berikutnya yaitu menggambarkan pelaporan akuntansi untuk pembagian properti gedung dan peralatan. Perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan beberapa cara, yaitu penjualan, pertukaran, konversi paksaan, atau dengan cara ditinggalkan. Depresiasi harus dilakukan pada tanggal disposisi. Berikut kami akan menjelaskan contohnya. Contoh penjualan aset gedung. Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya $20.000 ketika dibeli pada tanggal 1 Juli 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran $2.400 per tahun, menghasilkan saldo akumulasi depresiasi sebanyak $8.400 pada tanggal 31 Desember 2010. Mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 seharga $10.500. Persiapkan ayat jurnal untuk yang pertama, update depresiasi untuk tahun 2011, dan yang kedua, mencatat penjualan. Depresiasi untuk tahun 2011. Pengeluaran depresiasi 1.600 di debit, akumulasi depresiasi 1.600 di kredit. Yang kedua, mencatat penjualan. Kas 10.500, akumulasi depresiasi 10.000 di debit, mesin 20.000 di kredit, keuntungan penjualan 500 di kredit. Yang berikutnya, konversi paksaan. Kadang-kadang jasa aset dihentikan melalui sejenis konversi paksaan seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengapkiran.
Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang diperoleh kembali, misalnya asuransi perbaikan jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lain.